Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila. Saya mahasiswi PGSD semester 4, kelas 4A. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa learning methods merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan bisa tercapai dengan baik. Melalui cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, sangat penting bagi seorang pendidik untuk mengenal metode dalam pembelajaran, supaya siswa merasa semakin bersemangat saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, pemilihan metode yang tepat membuat siswa tidak cepat merasa bosan atau jenuh ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Nah, sejak dahulu hingga sekarang, metode satu ini memang dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis. Namun, seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar para siswa tidak cepat bosan. Yang kedua, metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan membuat kelompok diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah. Nah, yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pelajarannya. Metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resume tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa tersendiri. Metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan, percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung mata pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam atau sains dan sebagainya. Metode karya wisata. Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya museum atau alam. Metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang atau memanfaatkan untuk membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Metode perancangan. Pada metode ini, siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Dapat berupa perancangan skema, terus data, grafik, dan lain-lain. Metode ini banyak digunakan juga pada program khususnya kejurusan. Metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. Metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir.
Dan yang selanjutnya fungsi metode pembelajaran. Fungsi metode pembelajaran itu mempunyai beberapa fungsi tertentu berdasarkan pendapat Syaiful Bahri, Zamah, dan Aswan Jain. Diketahui beberapa fungsi metode dalam pembelajaran antara lain. Yang pertama itu alat motivasi ekstrinsik. Sebuah metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar. Siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, strategi pembelajaran. Nah, penerapan metode pembelajaran oleh guru maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik. Sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. Yang ketiga, alat mencapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Sebab penyampaian materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa kurang termotivasi saat belajar. Nah, yang selanjutnya tujuan metode pembelajaran. Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Lebih jelasnya berikut beberapa tujuan metode dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik. Ketiga, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Yang selanjutnya, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan. Proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami materi. Dunia pendidikan memang tidak bisa terlepas dari model pembelajaran yang berbeda di masing-masing tingkat pendidikan. Dalam sebuah proses, belajar memang tidak hanya sekedar proses memberikan pelajaran saja, melainkan juga melibatkan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mentransfer ilmu kepada siswa-siswanya. Nah, dan yang selanjutnya itu tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya. Nah, guru menyampaikan informasi secara singkat dan kedua siswa diajak berpartisipasi melalui tanya jawab dan diskusi. Yang ketiga, pemahaman diperdalam melalui contoh konkret dan aplikasi praktis. Nah, kelebihannya itu keterlibatan peserta, pengalaman belajar yang menyenangkan, mengembangkan keterampilan, penyesuaian materi, peningkatan motivasi belajar, pemecahan masalah bersama, mendorong pertanyaan, dan kekurangannya yaitu keterbatasan dalam menangkap perhatian semua peserta. Yang kedua, kurangnya kesempatan untuk diskusi mendalam. Yang terakhir, serta potensi kurangnya keterlibatan aktif dari semua peserta dalam pembelajaran. Nah, baik, kesimpulannya yaitu berbagai macam metode pembelajaran hadir di dunia pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, melalui metode tersebut, siswa lebih senang dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar di kelas, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami dengan mudah oleh siswa.
Namun, agar berbagai manfaat metode pembelajaran bisa tercapai dengan baik, maka seorang guru harus memahami karakteristik siswanya terlebih dahulu. Dengan demikian, metode dalam pembelajaran yang digunakan akan tepat sasaran dan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, metode tersebut juga menjadikan siswa menjadi terlatih dalam menyelesaikan masalah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.